Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk dalam pembahasan menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, narkoba dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba, serta diposting di media sosial. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, serta damai. Kemudian, menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama itu pelajar yang dicari dalam Islam, menjauhi kekerasan atau anarkis. Yang kedua, menemukan jati diri tuntunan Islam kepada pelajar. Yang ketiga, hal penting yang harus dihindari pelajar, yaitu perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Nah, ini adalah hidup adalah pilihan. Hidup ini memang memilih dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Di sela-sela beraktivitas, kita dapat memilih kegiatan positif seperti rajin menuntut ilmu, berolahraga, berteman dengan yang baik saja, atau ikut kegiatan keagamaan, atau terjerumus ke hal negatif, terlibat perkelahian, miras, bahkan narkoba. Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar. Ini pelajar Islam yang dicari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman dan saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Jika dilakukan, membuat kalian saling mencintai. Itu adalah menyebarkan salam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah juga bersabda, setiap muslim yang mengucapkan salam akan diganjar dengan kebaikan pahala. Setiap ucapan Assalamualaikum, sabda Rasul, orang ini mendapat 10 kebaikan. Jika ada yang diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang ini mendapat 20 kebaikan. Begitu juga jika ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang terakhir ini mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Kemudian kita masuk kepada hadis arba'in larangan marah. Jadi marah itu dilarang. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata pria tersebut? Nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya, sama lagi dan lagi.
Dan Nabi juga mengatakan dalam setiap kasus, jangan marah. Nah, bersumber dari kemarahan, maka terjadinya perkelahian atau perkelahian pelajar atau tawuran. Nah, perkelahian itu apa sebenarnya? Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kemudian tawuran apalagi? Tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Kemudian, kenakalan pelajar atau remaja menurut Profesor Dr. Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Nah, kemudian kita masuk kepada perkelahian pelajar. Ada dua kelompok. Yang pertama itu delinkuensi situasional, yaitu perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Kemudian yang kedua, delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Nah, kemudian ada 5 kategori penyebab adanya perkelahian antar pelajar. Yang pertama itu rational choice. Apa itu? Adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Yang ketiga, strife. Apa itu strife? Adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat, seperti kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain, orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. Yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Yang kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian antar pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Kemudian phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya, anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin, sehingga wajar jika anak
gunakan. Nah, kemudian ada beberapa, kalau kita lihat ada beberapa cara mencegah perilaku menyimpang. Kalau kita perhatikan gambar, yang pertama itu beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Itu gambar yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan gambarnya, siswa tawuran antar pelajar. Nah, cara mencegahnya, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Yang ketiga, nah seperti anarkis ini. Untuk mencegahnya, setiap anak itu unik. Jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. Kemudian selanjutnya, gambar yang keempat. Pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang kelima, pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkungan sekolah seperti OSIS dengan segala subunitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal pelajar tersebut. Lakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai dengan minatnya dan bakatnya masing-masing. Nah, cara menangani perkelahian antar pelajar. Yang pertama, percaya. Pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang membantunya seperti wali kelas, guru BP, guru PAI, dan sebagainya. Yang kedua, kemurahan hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu, ya membantu saja, tidak perlu ditambah embel-embel tertentu. Yang ketiga, kemampuan mengerti dan menghayati atau empati perasaan pelajar atau remaja. Yang keempat, jujur. Ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima, meskipun tidak menyenangkan. Selanjutnya, mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Nah, kita lihat sebuah kisah. Seorang ahli ibadah namanya Barseso, ibadah 70 tahun, digoda iblis. Iblis menyamar menjadi tamu, lalu ikut beribadah bersama Barseso selama 40 hari. Iblis ikut lagi selama 80 hari. Barseso merasa diiringi dalam ibadah. Mulailah iblis menggoda Barseso. Barseso tergoda untuk belajar kepada iblis. Si iblis mengatakan bahwa ia bisa beribadah maksimal karena dulu seorang pemabuk.
maka kamu harus jadi pemabuk dulu untuk menjadi maksimal dalam beribadah. Akhirnya Barseso jatuh dalam kemaksiatan dan kesesatan. Nah, ini sebuah kisah. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan digoda oleh iblis. Iblis mempunyai banyak akal untuk menggoda manusia, sehingga manusia itu mengikuti dan terjerumus ke dalam langkah dan strateginya. Nah, kemudian masih pembahasan dalam akhlak mazmumah. Intinya kita membahas tentang larangan minuman keras, perkelahian remaja atau perkelahian antar siswa. Kemudian mengkonsumsi narkoba. Nah, sekarang kita coba membahas tentang pengertian miras atau khamar dalam bahasa Arab. Nah, khamar itu apa? Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang, atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis sebenarnya. Antara lainnya disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Nah, haramkah atau kenapa haram narkotika? Itu pertanyaan. Jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Kenapa? Karena dampak negatifnya sangat buruk sekali. Baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Itu sebabnya khamar menurut istilah Al-Quran disebut rijs atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah juga mengatakan, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban wala tattabi'a khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini dalil tentang miras.